Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jadi Mas akan menikah lagi? Sebuah kalimat yang akan selalu terngiang dalam telingaku. Ini kini mengantar pandangan mata aku dalam menatap sebuah bingkai foto yang berada di atas meja kecil di sudut kamar. Lama aku terdiam menatap foto tersebut. Ya, sebuah foto yang menggambarkan seorang wanita muda dengan mengenakan kebaya tradisional, tengah memangku seorang anak kecil yang tengah memamerkan senyum polosnya. Andai ibu masih ada, gumamku pelan seraya mencoba mengingat kembali sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi 18 tahun yang lalu, dan akhirnya kini menjadi sebuah titik hitam yang menodai lembaran putih perjalanan hidupku. Kamu belum berangkat, Gus? Seraut wajah dari seorang pria yang telah berumur kini menyeruak di antara pergerakan daun pintu yang terbuka. Belum, Pak. Jawabku seraya kembali mengarahkan pandangan ke arah bingkai foto setelah sebelumnya memperhatikan keberadaan Bapak yang berjalan memasuki ruangan kamar. Kamu masih menyalahkan Bapak, Gus? Enggak, Pak. Banyak hal yang belum Bapak ceritakan sama kamu, Gus. Sudahlah, Pak. Bagus nggak menyalahkan Bapak. Bagus percaya kok kalau semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Ucapku memotong perkataan Bapak. Mendapati perkataan aku tersebut, terlihat Bapak hanya terdiam dengan rasa sesal. Gus, sepertinya Bagus harus berangkat sekarang, Pak. Jawabku seraya mengambil baju toga dari atas tempat tidur, lalu mencium tangan Bapak. Keinginan Bapak untuk melanjutkan perkataannya kini terhenti seiring dengan langkah kakiku yang tergesa keluar dari kamar. Sungguh, rasanya aku merasa tidak sopan atas apa yang tengah aku lakukan saat ini. Tapi semua ini semata-mata aku lakukan hanya untuk meredam kegundahan yang aku rasakan saat ini. Bagus Handoko. Ya, itulah nama lengkapku. Seorang lelaki muda yang sebentar lagi akan meraih sebuah titel sarjana dari sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Aku merupakan anak pertama dari keluarga Aryo Handoko, buah hati dari pernikahan bapak yang pertama. Ya, pernikahan bapak yang pertama. Sebuah pernikahan yang akhirnya harus kandas dan berakhir di meja pengadilan agama dengan sebuah kata perceraian. Dan setelah pernikahan bapak yang pertama itu gagal, bapak memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang gadis yang menurut sedikit informasi yang aku dapat, gadis tersebut adalah kekasih bapak sebelum bapak akhirnya memutuskan menikah dengan ibu. Dari pernikahan bapak yang kedua ini, bapak dikaruniai seorang putri yang bernama Vina Handoko. Dan secara garis kekeluargaan, Vina Handoko resmi menjadi adik aku walaupun terlahir dari rahim yang berbeda. Sedangkan aku, setelah proses perceraian tersebut, aku tinggal bersama ibu. Hampir 18 tahun lamanya, aku mengarungi kerasnya hidup ini bersama ibu di rumah orang tua ibu yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Sehingga akhirnya setelah aku tamat dari pendidikan sekolah menengah atas, ibu meninggal dunia. Dan aku pun akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama bapak beserta keluarga barunya di kawasan Jakarta Timur. Gus, teriak seorang pria yang menyadarkan aku dari lamunan. Nampak terlihat melalui jendela mobil yang terbuka. Sebuah ruangan aula dari salah satu gedung yang berlokasi di Jakarta Pusat telah dipenuhi oleh wisudawan yang hadir bersama keluarganya. Sebentar, Yan. Teriakku seraya melambatkan laju mobil.
guna mencari keberadaan tempat parkir yang kosong. "Loh, kamu sendiri aja, Gus?" tanya Ian begitu aku menghampirinya. Tanpa memberikan jawaban apapun, aku hanya tersenyum lalu mengajak Ian untuk memasuki ruangan wisuda. Sarjana, mungkin itu adalah sebaris kata yang terlintas dalam pikiran dari sebagian besar wajah-wajah penuh keceriaan yang hadir dan memenuhi ruangan wisuda pada hari ini. Ya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi semua orang yang hadir di gedung ini, di mana pada hari ini mereka berhak untuk menyematkan sebuah titel sarjana di depan nama mereka. Sebuah titel yang dapat mereka pergunakan untuk meraih cita-cita yang telah mereka pendam selama ini. Tapi sepertinya apa yang mungkin tengah mereka rasakan saat ini tidaklah berlaku bagi aku. Keinginanku untuk berwira swasta setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas ini telah menempatkan alur perkuliahan ini hanyalah sebagai sebuah bentuk formalitas dari sebuah syarat yang diajukan oleh Bapak agar aku dapat berwira swasta. "Senyum dong, Gus, dari tadi bengang-bengong aja kamu," ucap Ian melemparkan candaannya yang berbalas senyuman dari beberapa mahasiswa yang kebetulan duduk di samping aku dan Ian. "Kok aku nggak ngelihat Sela dan Doni ya? Mereka wisuda juga kan hari ini?" "Iyalah Gus, mereka wisuda juga hari ini. Makanya kamu kalau punya handphone jangan disimpan di saku aja." Terlihat Ian memperlihatkan 2 buah pesan yang terpampang di layar handphonenya. Ya, 2 buah pesan dari Doni dan Sela yang menyatakan bahwa mereka akan bertemu nanti setelah prosesi wisuda ini selesai. Menyadari hal tersebut, aku segera mengambil handphone yang berada di saku celana. Dan benar saja apa yang telah dikatakan oleh Ian. Kini di layar handphoneku terlihat notifikasi 2 buah pesan yang berasal dari Sela dan Doni. Hampir 3 jam lamanya prosesi wisuda ini berlangsung. Hingga akhirnya setelah prosesi wisuda itu berakhir, aku dan Ian segera melangkah keluar dari dalam ruangan. Dan sepertinya sesuai dengan perjanjian yang telah kami buat, terlihat Doni dan Sela yang telah berdiri menanti kehadiran kami di luar ruangan wisuda. "Lama banget sih kalian," tegur Sela begitu melihat kehadiran aku dan Ian. "Ampun deh Sel, kalian tahu sendirilah si Ian. Kebanyakan foto-foto dengan mahasiswa yang lain. Serasa artis saja dia." Gurauku yang berbalas gelak tawa dari Doni dan Sela. "Ya kalau bukan momen seperti ini, mana mau cewek-cewek itu foto sama aku, Gus?" "Bapak sama ibu kamu kemana, Gus?" tanya Doni sambil memperhatikan Ian yang kini tengah berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. "Ada di rumah." "Hah? Mereka nggak kamu ajak, Gus?" "Enggak Don, jangankan aku ajak, aku beritahu aja juga enggak. Tapi sepertinya mereka udah tahu," jawab aku tanpa rasa penyesalan. Terlihat Doni dan Sela hanya bisa saling bertukar pandang begitu mendengar jawaban yang terucap dari mulutku. "Kamu kenapa sih Gus?" "Aku enggak kenapa-napa Sel. Buat aku, apa yang aku jalani sekarang ini hanyalah sebuah bentuk formalitas saja," jawab aku yang berbalas kebingungan di wajah Sela dan Doni. Sinar terik matahari yang memayungi langit Jakarta siang ini kini telah mengantarkan laju kendaraan yang aku kendarai tiba di sebuah rumah yang berada di kawasan Jakarta Timur. Sebelum rumah yang telah menjadi tempat bernaung aku selama kurang lebih 5 tahun ini. Kini seiring dengan laju kendaraan yang mulai memasuki pekarangan rumah, terlihat Mbok Ida dan Mang Rohim yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah ini tengah asik bercengkrama di antara aktivitasnya, merapikan pekarangan rumah. Secerca senyuman yang mengembang di wajah mereka seperti menyambut kedatanganku. Kang Bagus sudah pulang," tegur Mang Rohim begitu melihat aku keluar dari dalam mobil. "Iya Mang, tadi agak macet di jalan." "Bagaimana wisuda kamu Gus?" Sebuah pertanyaan yang terdengar secara tiba-tiba kini telah menyadarkan aku akan keberadaan ibu yang tengah memperhatikan aku dari arah ruang keluarga. Dia Astuti. Ya, itulah nama lengkap dari ibu tiriku.
Seorang ibu tiri yang dalam kurun waktu 5 tahun ini telah memberikan rasa kasih sayangnya kepada aku. Laksana seorang ibu kandung yang memberikan kasih sayang terhadap anak kandungnya. Loh, kok ibu tahu? Memangnya ibu bodoh, Gus? Tadi pagi itu ibu lihat sendiri kok, kamu membawa baju toga itu ke dalam mobil. Lagi pula bapak juga udah memberitahu kepada ibu kalau hari ini kamu wisuda. Maafin Bagus ya Bu, Bagus hanya ingin memberikan kejutan. Tapi kalau ibu udah tahu begini sih, berarti namanya bukan kejutan lagi. Tumben bapak pulang malam? Ucapku pelan seraya memperhatikan mobil yang mulai memasuki halaman rumah. Iya Gus, tadi ada meeting di kantor, biasalah kalau habis dapat proyek baru. Oh iya Pak, sekarang Bagus sudah sarjana tuh. Tadi dia menagih janji kita mengenai keinginannya untuk berwira swasta. Mendengar perkataan ibu tersebut, terlihat bapak terdiam sejenak, lalu berjalan memasuki rumah tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan tidak berselang lama kemudian, bapak kembali lagi keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah album foto di tangannya. Coba kamu lihat ini Gus, ucap bapak sambil menyerahkan album foto yang ada di tangannya. Ini maksudnya apa ya Pak? Bagus nggak ngerti. Coba kamu perhatikan rumah di foto ini. Bagus masih belum ngerti Pak. Gus, ini rumah peninggalan orang tua ibu dulu, di saat waktu ibu dan bapak menikah. Untuk sesaat ibu menghentikan perkataannya. Tatapan matanya terlihat memandangku. Sepertinya ibu merasa sungkan dengan perkataan itu. Biar bagaimanapun ibu masih bisa merasakan rasa perih yang aku rasakan ketika ibu mengucapkan kata-kata pernikahan. Lanjutkan Bu, Bagus nggak kenapa-napa kok. Ucapku yang berbalas dengan rasa bangga di wajah bapak karena aku telah bersikap dewasa. Di saat usia Vina baru 4 tahun, dikarenakan adanya promosi pekerjaan yang mengharuskan bapak untuk berkantor di Jakarta. Akhirnya bapak dan ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Untuk sesaat ibu kembali terdiam. Berarti selama bapak dan ibu pindah ke Jakarta, rumah itu kosong. 2 tahun setelah bapak dan ibu meninggalkan rumah itu, sebenarnya masih ada orang tua ibu. Lebih tepatnya ibunya ibu yang mengurus rumah itu dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga. Tapi setelah ibunya ibu meninggal, pembantu rumah tangga yang biasa mengurus dan membersihkan rumah tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi entah kemana. Bisa dibilang rumah itu sekarang sudah terbengkalai selama 13 tahun. Loh, lantas bapaknya ibu kemana? Bapaknya ibu kamu itu telah meninggal setahun sebelum bapak dan ibu menikah. Vina jadi bingung deh. Lantas hubungannya rumah itu dengan keinginan Bang Bagus untuk berwira swasta itu apa? Hubungannya bapak dan ibu menginginkan agar Bagus mengurus rumah itu sebagai modal awal untuk berwira swasta. Ucap bapak sambil menatap wajahku yang masih terlihat bingung. Rumah itu sebagai modal awal? Iya Gus, kamu bisa mengelola rumah itu sebagai tempat penginapan. Karena hampir setiap musim liburan ataupun hari biasa, banyak turis lokal ataupun turis dari luar negeri yang datang berkunjung ke objek wisata yang tidak jauh dari kampung kita itu. Di sini bapak menyebutkan sebuah tempat di Jawa Barat yang terkenal dengan suasana alamnya yang indah dan bersuhu dingin. Waktu yang telah beranjak malam kini mengantarkanku ke pembaringan. Semoga ini awal yang baik untuk karir aku dalam perwira swasta, ucapku dalam hati. Vin, cepetan dong, bapak dan ibu sudah menunggu di mobil tuh. Teriakku kepada Vina yang masih berada di dalam kamar. Sabar bang, udah gak sabar ya untuk menjadi bos penginapan, ledek Vina sambil tertawa. Apaan sih kamu? Hampir 8 jam lamanya mobil menapaki rodanya di jalanan yang beraspal. Akhirnya kita sampai di tujuan. Akhirnya sampai juga, ayo turun. Wah, besar banget rumahnya Bu. Sepertinya rumah ini memang cocok untuk dijadikan penginapan.
Kita nggak salah rumah ini kan, Bu? Tanyaku yang berbalas tawa bapak dan ibu. Dan kini bukannya menjawab pertanyaan aku tersebut, terlihat bapak dan ibu mulai berjalan di sekitar area rumah. Sepertinya bapak dan ibu sedang bernostalgia dengan masa lalunya. Loh, kok kamu masih bengong, Vin? Kamu masih ingat kan dengan rumah ini? Aku udah lupa, Bang. Ya kamu bayangin aja lah. Saat itu kan umur aku masih 4 tahun. Jawab Vina sambil melayangkan pandangannya ke teras depan. Dan entah karena apa, tiba-tiba saja terlihat Vina memalingkan wajahnya begitu melihat ke arah jendela yang berada di teras depan. Kenapa, Vin? Mendengar pertanyaan aku tersebut, Vina hanya menggelengkan kepalanya. Vin, jangan bilang halusinasi kamu bisa melihat keberadaan hal-hal yang aneh kamu lagi deh. Ucapku sambil memandang wajah Vina. Hal yang aku ucapkan kepada Vina ini memanglah sangat beralasan. Hal ini disebabkan karena selama 5 tahun kehidupan aku bergabung dengan keluarga ini, aku mendapati Vina mempunyai kelainan jiwa yang membuat Vina berhalusinasi, bisa melihat hal-hal yang menyeramkan. Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan Bapak untuk mengobati Vina dengan terapi kejiwaan di salah satu tempat di Jakarta. Walaupun hal itu sebenarnya ditentang oleh ibu dengan alasan ibu merasa yakin bahwa apa yang Vina alami bukanlah sebuah gangguan kejiwaan. Enggak, Bang, aku enggak lihat apa-apa, hanya kepala aku aja yang agak pusing. Mungkin karena efek dari perjalanan jauh tadi. Malamnya selesai kita makan malam bersama. Bang, kamu mau kemana? Tegur Vina begitu melihatku menaiki tangga kayu. Aku mau lihat, Vin, ada apa aja di lantai atas. Ucapku sambil meneruskan berjalan ke lantai atas. Mendapati apa yang aku lakukan tersebut, terlihat Vina segera berjalan menyusul bapak dan ibu. Sebuah ruangan gelap yang terlihat besar nampak di lantai atas. Dan sepertinya ruangan itu dipakai sebagai ruangan bersantai pada masa lalunya. Beberapa buah kamar juga nampak terlihat di lantai atas. Keinginanku untuk memeriksa kamar-kamar tersebut kini menemui kegagalan. Dikarenakan pintu-pintu kamar tersebut masih terkunci dengan rapat. Gus, suara teriakan bapak kini terdengar. Cepat ke sini, Gus, teriak bapak kembali. Mendapati hal tersebut, aku segera bergegas menuruni anak tangga dan mendapati keberadaan bapak, ibu, dan Vina yang tengah berdiri di sebuah teras dengan pandangan menatap jauh ke bawah. Coba kamu lihat, ucap bapak begitu aku telah berdiri di sisi bapak. Nampak terlihat beberapa halaman luas dengan beberapa susunan batang bambu yang menghiasi, dan sepertinya apa yang tengah aku lihat saat ini adalah sebuah perkebunan yang telah terbengkalai. Ini luar biasa. Gumamku mengagumi apa yang tengah aku lihat saat ini. Terlihat keceriaan di wajah bapak dan ibu begitu melihat rasa kekaguman di wajahku. Bagaimana, Gus? Apa masih berminat mengelola rumah ini? Bagus berminat, Pak. Berminat banget. Untuk masalah perizinan rumah ini menjadi penginapan, biar nanti bapak yang mengurusnya. Bapak hanya ingin kamu fokus merapikan tempat ini. Iya, Pak. Tapi apa, Gus? Kalau memang Bagus diizinkan, Bagus ingin mengajak teman-teman Bagus mengelola rumah ini. Kebetulan mereka belum mempunyai rencana yang jelas setelah wisuda. Ibu dan bapak mengizinkan, Gus. Kamu tanyakan dulu kepada teman-teman kamu, mau apa enggak mereka mengelola rumah ini. Nanti akan Bagus beri kabar kepada teman-teman Bagus, Bu. Singkat cerita, akhirnya beberapa bulan, aku dan teman-temanku ada di rumah ini untuk merenovasi rumah ini agar bisa dijadikan hotel. Gus, boleh aku bertanya? Dan aku harap pertanyaan yang akan aku ajukan ini enggak akan menyinggung perasaan kamu. Kamu mau tanya apaan, Yan? Dulu kamu kan pernah bercerita kalau ibu yang bersama kamu sekarang ini adalah ibu tiri.
Lantas ada perbedaan perlakuan gak antara kamu dan adik tiri kamu itu? Enggak, Yan, sama sekali. Ibu tiri aku itu enggak membeda-bedakan anaknya. Lagi pula kalau ibu tiri aku itu membeda-bedakan perlakuan terhadap anaknya, ya enggak mungkin lah aku akan diberikan usaha seperti ini. Kan kamu tahu sendiri, Yan, kalau rumah ini adalah rumah peninggalan ibu dari ibu tiriku itu. Tapi lucu juga ya Gus, padahal ibu kamu itu baik. Tapi kamu sama sekali nggak tahu tentang masa lalunya. Bahkan kamu nggak tahu kalau ternyata ibu kamu terlahir dari keluarga kaya raya. Entahlah Yan, aku hanya merasa sungkan untuk menanyakan hal itu kepada ibu tiri aku ataupun kepada bapak. Dan entah mengapa, setiap aku ingin menganggap ibu tiri aku itu adalah bagian dari ibu kandung aku, akan selalu muncul perasaan sakit di hati aku ini jika harus kembali mengingat perceraian antara bapak dengan ibu kandungku. Maafkan aku ya Gus, aku sama sekali gak bermaksud. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras yang terdengar dari mulut Sela. Seketika itu juga membuyarkan perbincangan antara aku dan Ian. Astagfirullahaladzim, ucap Sela berusaha menenangkan diri dari ekspresi kepanikan yang diperlihatkan oleh Sela. Kamu kenapa, Sel? Tanya Ian segera menyentuh bahu Sela. Waduh Yan, tadi aku... Beberapa patah kata yang baru saja terucap dari mulut Sela kini kembali terhenti. Tatapan matanya terlihat memandang ke beberapa sudut yang ada di dalam rumah. Kini telah membuat aku dan Ian merasa risih. Sel, kamu lihat apa? Sel, ada apa? Tadi aku bermimpi aneh banget, Gus. Bermimpi aneh? Tadi aku merasa sedang berdiri tepat di tengah ruangan ini. Di saat itu aku merasakan semuanya menjadi gelap. Aku benar-benar merasa bingung dan takut. Hingga akhirnya di saat rasa takut aku memuncak, aku melihat pintu kamar itu terbuka secara perlahan. Redup cahaya lampu yang menerangi ruangan kamar itu seperti memberikanku gambaran akan masa lalu yang begitu suram. Dan di saat aku merasakan semua itu, aku seperti mendengar adanya suara rintihan yang terdengar sangat menyayat hati. Dan aku sangat merasa yakin kalau suara rintihan yang terdengar itu berasal dari rintihan seorang wanita. Sudahlah, mungkin itu cuma bunga tidur aja, Sel. Sekarang kita istirahat lagi. Beberapa minggu kemudian, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya bapak-bapak, ucapku ketika tiba di teras depan dengan wajah yang cerah. Kini para tukang tersebut menerima penghasilan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan selama beberapa minggu ini. Terima kasih ya Kang, nanti kalau ada apa-apa Akang bisa menghubungi kami lagi, ucap salah satu tukang begitu menerima selembar amplop yang berisi uang. Saya yang harusnya mengucapkan terima kasih Pak, karena bapak-bapak sudah membantu saya merapikan rumah ini, ujarku yang berbalas senyum yang mengembang di wajah mereka. Di antara senyuman itu, kini aku melihat adanya dua orang tukang yang sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang terlihat ragu untuk mengutarakannya. Ada apa Pak? Tanyaku dengan penuh keingintahuan. Sebenarnya begini Kang Bagus, ada yang ingin saya beritahukan kepada Kang Bagus. Sebaiknya Kang Bagus melihatnya sendiri, jawab salah satu tukang selepas dari perkataannya itu. Tukang tersebut kini mengajakku untuk menuruni teras depan dan berjalan menuju ke bagian samping rumah. Melihat hal tersebut, aku beserta kawan-kawan serta Mang Edo mengikuti tukang tersebut. Nampak tukang tersebut berhenti tepat di samping rumah dan memperlihatkan sebuah pintu kecil yang berada pada susunan batu yang tersusun rapi dan menjadi penunjang rumah ini. Pintu apa itu Pak? Tanyaku seraya menghampiri pintu tersebut. Terlihat pintu tersebut terkunci dengan sebuah gembok yang telah berkarat. Saya juga nggak tahu itu pintu apa Pak.
Tapi kalau saya perkirakan sih, mungkin ini adalah pintu gudang atau penyimpanan lainnya. Saya dan teman-teman menemukan pintu itu di saat kami membersihkan tanaman rambat serta ilalang liar yang menutupi dinding batu ini. Terang tukang tersebut setelah beberapa saat kembali memperhatikan pintu tersebut. Sebenarnya pintu apa itu, Gus? Tanya Doni sambil memegang gembok perkarat yang menempel pada daun pintu. Entahlah Don, aku juga nggak tahu. Mang Edo, coba Mang Edo buka pintunya. Dibuka? Maksud Kang Agus teh dibongkar paksa? Iya Mang Edo, dicoba saja dulu. Akhirnya pintu itu bisa dibuka dengan dobrakan. Sepertinya ruangan ini memang digunakan sebagai tempat penyimpanan, Gus. Tanya Ian sambil berjalan secara membungkuk memasuki ruangan. Lembab dan berbau kurang sedap. Ya, suasana itulah yang kini aku dapati. Begitu langkah kaki ini memasuki ruangan, beberapa barang yang dipergunakan untuk berkebun nampak tersimpan di dalam ruangan. 1 minggu berlalu setelah penemuan pintu rahasia tersebut. Kini keadaan rumah telah terlihat rapi dan baru. Tidak ada lagi sudut-sudut ruangan yang terlihat gelap. Beberapa vas bunga yang kini menghiasi beberapa sudut rumah kini nampak semakin mempercantik keadaan di dalam rumah. Bagaimana Gus? Sekarang kan semuanya sudah beres. Apa kita akan mengadakan selamatan dulu sebelum kita membuka resmi tempat ini? Tanya Doni seraya mengambil posisi duduk di sisi Ian. Selamatan? Duh Don, cukup berdoa aja deh. Gak usah pakai acara yang seperti itu. Kamu tuh ya, mukanya aja yang terlihat muda, tapi kelakuannya masih kuno. Jawabku yang berbalas gelak tawa Ian. Tapi memang gak ada salahnya Kang Bagus. Di sekitar rumah saya juga begitu. Kalau ada peresmian rumah baru ataupun gedung baru biasanya diadakan selamatan. Terus kalau perlu kita adakan sesaji untuk menghormati penghuni lama yang telah terlebih dahulu mendiami tempat itu. Ujar Mang Edo menimpali perkataan Doni. Duh, ini lagi Mang Edo, bukannya mendukung saya, malah mau menambah yang aneh-aneh. Gumamku dengan mengembangkan senyum. Sebaiknya sekarang ini kita fokus untuk berpikir bagaimana caranya agar penginapan ini mendapatkan tamu untuk yang pertama kalinya. Mungkin aku dan Doni nanti akan mencoba memasarkan penginapan ini melalui internet. Selain itu, aku juga akan memberikan informasi penginapan ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga ikut serta dalam mempromosikan penginapan ini. Ada ide lain, Mang Edo? Tanyaku begitu melihat Mang Edo yang masih asik berpikir dengan ide-idenya. Sepertinya nanti saya akan meminta teman-teman kampung yang biasa berada di tempat wisata untuk mempromosikan penginapan ini. Kebetulan mereka itu sebagian besar bekerja sebagai pengojek motor ataupun pedagang di tempat wisata. Jawab Mang Edo yang berbalas dengan keceriaan di wajahku. Wah, itu bagus Mang, bagus banget malah. Bagaimana Sel? Kamu punya ide enggak? Aku nggak ngerti masalah seperti itu, Gus. Lebih baik aku ngurusin masalah administrasi aja deh. Ya sudah, ini sudah malam. Sebaiknya kita semua istirahat. Aku masih belum bisa tidur, Yan. Daripada aku bengong sia-sia karena nggak bisa tidur. Ya apa salahnya sih aku menunggu sesuatu yang mungkin aja muncul. Maksud kamu apa, Gus? Maksud aku tamu, Yan. Pikiran kamu suka berpikir yang macem-macem. Seperti adik aku aja. Loh, kok jadi seperti adik kamu? Memangnya Vina itu kenapa, Gus? Adik aku itu, Yan, semenjak aku tinggal bersama mereka, aku sering menemukan adik aku itu sering melakukan sesuatu yang gak wajar. Sesuatu yang gak wajar? Bagaimana maksudnya? Ya, seperti kayak orang gila. Kadang tertawa dan berbicara sendiri, bahkan menangis dan ketakutan tanpa sebab. Pernah suatu saat Vina sangat ketakutan begitu melihat ibu dan mengatakan kalau ibu itu jelek dan serem. Coba kamu bayangin, Yan, bagaimana aku gak stres mendengarnya. Hingga akhirnya setelah kejadian itu, bapak membawa Vina ke seorang ahli
yang biasa menangani masalah kejiwaan. Dan entah apa yang telah dilakukan oleh orang ahli tersebut, berangsur-angsur apa yang selama ini Vina alami mulai menghilang. Tapi sempat sih beberapa kali Vina mengatakan kalau dia terkadang masih bisa melihat sesuatu yang aneh. Waduh, serem banget Gus. Bukan serem lagi, aku paling takut dengan masalah kejiwaan. Karena hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang gak terduga. Tapi syukurlah sekarang Vina sudah gak seperti itu lagi. Walaupun seperti yang tadi aku bilang, Vina terkadang melihat sesuatu yang aneh dan sulit untuk diterima oleh akal sehat. Sulit diterima oleh akal sehat? Jadi maksud kamu yang dilihat Vina itu? Nampak Ian menghentikan perkataannya. Dari ekspresi rasa tidak nyaman yang diperlihatkannya. Sepertinya Ian memang tidak ingin untuk melanjutkan perkataannya tersebut. Ngomongin yang lain aja deh Gus, gak baik ngomongin hal seperti ini malam-malam. Perut aku mules Ian tiba-tiba, aku ke toilet dulu ya. Lama aku terdiam dalam sepi, menuntaskan panggilan alam yang aku rasakan malam ini. Sehingga akhirnya di saat aku hampir menuntaskan semuanya, entah mengapa, aku merasakan ada sesuatu yang membimbing pandangan mata aku untuk menatap ke arah langit kamar mandi. Dan di saat inilah di antara kekosongan pikiran yang aku rasakan. Di saat ini aku melihat bercak-bercak merah yang berada di langit-langit kamar mandi. Nampak terlihat basah laksana sebuah cairan yang menempel dan merembas di langit kamar mandi. Pasti aku salah lihat, pasti aku salah lihat. Ucapku sambil memejamkan mata. Hingga akhirnya setelah beberapa saat lamanya, aku memejamkan mata. Aku mulai merasa yakin bahwa apa yang telah aku lihat saat ini hanyalah sebatas imajinasiku semata. Aku kembali membuka pejaman mata ini dan hendak menengadahkan kepala untuk kembali melihat ke arah langit kamar mandi. Tapi tiba-tiba saja, tepat di hadapan mataku, aku mendapati adanya butiran air yang terjatuh di lantai dari atas langit kamar mandi. Panik, itulah perasaanku saat ini. Aku langsung bangkit dan beringsut mundur ke belakang. Hingga aku mendapati tubuhku ini terasa menyentuh dinding kamar mandi. Dan kini di antara kepanikan yang tengah aku rasakan, suara ketukan yang terdengar dari arah pintu kamar mandi mengalihkan pandangan mataku. Gus, cepet dong, ada tamu nih. Mendengar suara teriakan Ian yang terdengar dari arah luar kamar mandi. Entah mengapa kini aku mendapatkan adanya sebuah keajaiban. Ketika pandangan mata aku ini kembali menatap ke arah langit kamar mandi. Keberadaan dari percikan air yang berwarna merah kental di lantai kamar mandi ini sudah tidak terlihat lagi. Sial, apa semua ini terjadi gara-gara tadi aku ngomongin yang serem-serem ya? Gus, lama banget sih. Cepetan Gus, ada tamu nih. Ya udah nanti kamu nyusul ke meja penerimaan tamu ya. Setelah aku keluar dari kamar mandi. Yan, kamu ngapain? Mana tamunya? Tanya aku begitu melihat Ian yang tengah berdiri di depan pintu dengan pandangan menatap ke arah halaman depan. Yan, duh tamunya kemana ya Gus? Lah mana aku tahu Yan, kok kamu malah tanya sama aku? Ah ini semua gara-gara kamu kelamaan di kamar mandi sih. Mungkin tamu itu merasa kecewa dengan pelayanan kita yang terkesan teramat lama ini Gus. Memangnya tadi itu ada berapa orang tamunya Yan? Ada 1 orang Gus, seorang perempuan muda. Perempuan muda? Iya Gus. Memangnya tadi itu kamu gak melihat perempuan itu pergian? Enggak Gus, justru saat aku balik dari kamar mandi, aku udah gak lihat perempuan itu lagi. Padahal sebelumnya dia udah berjanji untuk menunggu. Duh, perasaan aku kok jadi gak enak ya Gus. Tepat seminggu setelah kejadian anak itu, usaha penginapan yang aku jalani masih belum juga mengalami kemajuan. Berbagai macam strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ian, Doni dan Mang Edo masih belum juga menampakkan hasilnya.
Tapi semua hal tersebut tidaklah menyurutkan semangat dan kegigihanku untuk memajukan usaha yang tengah aku rintis ini. Dan sebagai langkah awal aku untuk memajukan penginapan ini, aku mulai memperkerjakan istri Mang Edo untuk menjadi juru masak sekaligus menjadi orang yang akan melayani jika ada permintaan makanan dari tamu. Penginapan Batu Merah, ya itulah sebuah nama yang tersemat pada papan kayu tersebut. Sebuah nama penginapan yang terlahir dari hasil pengamatan aku terhadap rumah ini. Susunan batu kali bertumpuk yang menunjang rumah ini, serta banyaknya tanaman stroberi yang menghiasi perkebunan. Semuanya itu memberikanku ide untuk menamakan penginapan ini dengan nama penginapan Batu Merah. Suara bunyi handphone yang terdengar dari saku celana kini telah membuatku berjalan menjauhi teman-temanku. Mengangkat panggilan tersebut. Hah? Yang benar kamu, Vin? Memangnya ini udah masuk musim liburan ya? Bener bang, makanya gaul bang, biar tahu perkembangan dunia sekolah. Ledek Vina di antara bisingnya suara handphone karena sinyal yang kurang baik. Jadi kapan rencananya kalian kesini? Ini lagi dalam perjalanan bang, mungkin selepas maghrib nanti kita udah tiba di sana. Akhirnya Vina pun tiba di penginapan Batu Merah. Selamat datang di penginapan Batu Merah, sambutku dengan gaya formal, dan hal itu jelas memancing gelak tawa dari Vina beserta kawannya. Oh iya bang, ini kenalin temen aku, namanya Via, dan ini orang tua Via. Detik demi detik yang terus berjalan, kini mengantarkan waktu menunjukkan pukul 8 malam. Nampak keberadaan keluarga Via beserta Vina tengah menikmati santap malam di ruang makan. Sesekali terdengar canda tawa di antara mereka. Untuk sesekali terlihat Vina mengarahkan pandangannya ke arahku, Doni dan Ian yang tengah berada di teras belakang. Hingga akhirnya setelah acara santap malam itu selesai, Vina terlihat berjalan menghampiri keberadaan kami di teras belakang. Bang Doni sama Bang Ian baru kelihatan. Tadi kemana aja? Tadi kita baru selesai mandi, Vin, terus langsung sholat. Oh iya bang, kata bapak, abang udah bercocok tanam di kebun itu ya? Iya Vin, kebanyakan sih tanaman stroberi yang aku tanam. Besok pagi sebelum kamu berwisata, sebaiknya kamu ajak Via beserta orang tuanya untuk melihat-lihat perkebunan itu. Oh ya Vin, sebenarnya ada yang mau aku tanyain juga sama kamu. Mau tanya apa bang? Kemarin itu, sewaktu aku merenovasi rumah ini, aku menemukan sebuah ruangan yang berada di dalam dinding batu yang menjadi penunjang rumah ini. Apakah kamu masih mengingat ruangan itu? Untuk beberapa saat lamanya, nampak Vina terdiam. Sepertinya Vina mencoba mengingat kembali tentang masa kecilnya di rumah ini. Sepertinya aku gak ingat bang, karena aku gak memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kamar yang aku dan Via tempati sekarang ini, aku masih ingat. Karena itu adalah kamar yang dulu kami tempati sewaktu masih tinggal di rumah ini. Dan kalau nggak salah, kamar itu juga merupakan kamar ibu sewaktu mudanya dulu sebelum menikah dengan bapak. Lalu kamar besar yang satunya lagi itu kamar siapa? Kalau kamar itu sih kamarnya Aki sama Nini. Intinya aku masih ingat pada waktu itu ada beberapa orang yang merupakan orang-orang kepercayaan dari Aki dan Nini tinggal di rumah ini. Orang-orang kepercayaan? Iya, orang kepercayaan Aki dan Nini untuk mengurus perkebunan serta rumah ini. Tapi jauh sebelum itu sih, menurut informasi yang aku dapati dari mama, dulu banyak orang-orang kampung yang membantu untuk mengurus perkebunan Aki dan Nini. Karena dulu itu perkebunan milik Aki dan Nini bukan hanya di tempat ini saja bang, tapi mengumpulkan hasil panennya dilakukan di sini. Jawaban yang meluncur dari Vina kini semakin menambah rasa ketertarikanku atas sejarah rumah yang sama sekali tidak aku ketahui. Berarti saat kamu lahir, Aki dan Nini hanya memiliki rumah dan perkebunan ini. Lantas perkebunan Aki dan Nini yang lain di mana, Vin?
Entahlah bang, kalau itu aku nggak mengetahuinya. Mungkin nanti saat kamu pulang, kamu bisa menanyakan langsung sama ibu. Tepat pukul 10:30 malam, suasana penginapan mulai terasa sepi. Sela yang telah terlebih dahulu memutuskan untuk beristirahat, kini meninggalkan aku, Ian, serta Doni di meja penerimaan tamu. Don, aku keluar sebentar dulu ya. Biasa, asem nih mulut. Kamu mau nitip apa? Aku nitip makanan ringan aja deh Gus, biar mata aku ini gak ngantuk. Hampir setengah jam lamanya, aku mencari keberadaan warung yang masih buka di pinggir jalan. Karena bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan sebuah warung yang masih buka di saat waktu sudah beranjak semakin malam seperti ini. Seiring dengan laju kendaraan yang berjalan menembus gelapnya malam, suasana jalan yang terasa sepi kini telah membuat aku beberapa kali menyalangkan pandangan ke sisi kanan dan kiri jalan. Sepertinya kegelapan malam ini telah membuat beberapa pohon yang berada di pinggir jalan laksana sebuah bayangan hitam besar yang saling berkejaran dengan laju mobil yang aku kendarai. Baru saja mobil yang aku kendarai tengah melewati pintu pagar. Tiba-tiba saja pandangan aku menangkap adanya keberadaan seorang wanita yang tengah menuruni tangga yang berada di teras depan. Dan entah dengan tujuan apa, nampak wanita tersebut kini mulai berjalan menuju ke halaman yang berada di samping rumah. Keberadaan dari beberapa lampu taman yang menerangi halaman penginapan serta sinar terang dari cahaya lampu mobil yang terarah kepada sosok wanita tersebut sepertinya tidak mampu untuk menyibak kegelapan yang menyelimuti wanita tersebut. Apakah ini wanita yang sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Ian kemarin malam? Tanya aku dalam hati seraya memarkirkan mobil di halaman rumah. Nampak terlihat keberadaan motor Mang Edo yang terparkir di halaman rumah. Di mana wanita itu? Apa mungkin aku telah salah lihat? Masa iya sih aku telah salah lihat? Apakah wanita yang telah aku lihat tadi itu bersembunyi di ruangan itu? Dengan tanpa berpikir adanya sesuatu yang bersifat irasional, aku segera berjalan menuju ke pintu yang ada di dinding batu dan mendapati keberadaan pintu yang nampaknya masih terkunci dengan rapat. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan sebuah gembok yang masih dalam posisi terkunci. Brengsek, mungkin tadi itu aku memang telah salah lihat. Gus, ada kabar baik nih. Hampir aja aku lupa memberitahukan sama kamu. Kabar baik apaan? Sepertinya penginapan kita ini mulai terkenal. Tadi saja saat kamu pergi dan Mang Edo belum kembali ke penginapan ini. Aku yakin kalau kamu mau ngomong bahwa kamu sudah menerima seorang tamu wanita malam ini. Loh, kok kamu tahu Gus? Ya tahulah Don, tadi itu aku seperti melihat keberadaan seorang wanita tengah berjalan turun dari teras depan. Turun dari teras depan? Ah ngaco kamu Gus, aku yakin kamu pasti udah salah lihat. Maksud kamu, aku salah lihat bagaimana? Ya salah lihat lah Gus. Udah jelas-jelas wanita itu ada di dalam kamarnya. Semenjak tadi itu Gus, aku gak pernah beranjak dari kursi ini. Jadi andaikan wanita itu keluar dari dalam kamarnya dan berjalan ke teras depan, aku pasti akan melihatnya. Kenapa Gus? Enggak tahu Don, aku ngerasa ada yang aneh aja. Aneh apanya sih Gus? Coba kamu lihat nih. Ujar Doni seraya menyerahkan buku yang dipegangnya ke tangan aku. Kini aku bisa melihat sebuah nama yang tertera di sana. Dan itu bukanlah nama dari Via ataupun kedua orang tua Via. Sulaksmi. Iya Gus, itu namanya. Ucap Doni seraya memandang ke arah wajahku. Lah, kok kamu malah bengong Gus? Seharusnya itu gembira karena penginapan kita ini telah bertambah tamunya. Mang Edo, sepertinya saya merasa ada yang nggak beres nih. Nggak beres bagaimana, Kang? Tolong bantu saya, Mang, untuk memeriksa kamar wanita itu. Mendapati perkataan aku tersebut,
ekspresi wajah Doni dan Mang Edo nampak memperlihatkan keterkejutannya. Ah, jangan gila kamu Gus, nanti kita bisa dianggap nggak sopan. Percaya sama aku Don, aku merasa ini ada yang aneh. Ayo Mang, tolong bantu saya untuk memeriksa kamar itu. Kamu yakin nih Gus? Iyalah yakin. Nampak Mang Edo agak sedikit ragu untuk mengetuk pintu kamar. Kenapa Mang? Sepertinya tamunya sudah tidur Kang. Apa sebaiknya enggak besok lagi aja kita memeriksanya? Mang, kini suara teguran yang terucap dari mulutku seperti sebuah kata penegasan kepada Mang Edo agar Mang Edo melakukan apa yang telah aku perintahkan. Hingga akhirnya setelah Mang Edo kembali terdiam beberapa saat, Mang Edo mulai mengetuk pintu kamar tersebut. Permisi. Nihil, tak ada balasan. Coba lagi Mang. Selepas dari perkataan aku tersebut, Mang Edo kembali mengetuk pintu kamar dan kembali lagi berbalas dengan ketiadaan jawaban dari dalam kamar. Bagaimana Kang? Apa perlu kita paksa buka? Tanya Mang Edo, berharap adanya keputusan dariku. Gus, kamu yakin Gus? Tanya Doni di antara pergerakan Mang Edo yang tengah memutar gagang pintu kamar secara perlahan. Loh, kok nggak dikunci ya Kang? Loh, wanita itu kemana Gus? Sebaiknya kita keluar dulu Don. Kenapa muka kamu jadi tegang begitu Gus? Apa jangan-jangan wanita itu adalah Sulaksmi? Gumamku pelan seraya mengarahkan pandangan ke sisi kanan kiri jalan, di mana terlihat beberapa warung di tepi jalan yang tengah menjalankan aktivitasnya. Kenapa Gus? Gak kenapa-napa Don, aku hanya merasa aneh aja dengan nama itu. Sepertinya nama itu bukanlah sebuah nama yang identik dengan nama orang di Jawa Barat. Aku juga merasa begitu Gus. Sepertinya nama itu adalah nama dari orang perantauan dari luar Jawa Barat. Tapi apa hubungannya nama itu dengan rumah ibu aku ini? Ya mudah-mudahan aja nanti kamu akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kamu itu dari ibu kamu itu Gus. Tepat pukul 4:30 sore, akhirnya kami pun tiba di kediaman aku yang berada di Jakarta Timur. Seiring dengan laju mobil yang telah berhenti di depan pagar pintu, nampak Mang Rohim dengan senyum cerianya menyambut kedatangan kami. Wah Kang Bagus, pulang kok gak memberi kabar dulu? Ada sedikit urusan mendadak Mang. Oh ya Mang, Bapak sudah pulang belum? Sudah Kang, tadi Bapak pulang agak siangan. Oh ya udah Mang, Don, aku ke dalam dulu ya. Sulaksmi. Sepertinya ibu gak mengenalnya Gus. Jujur saja, setelah dulu ibu mengalami kecelakaan, hampir sebagian besar memori masa lalu ibu itu hilang dan hanya menyisakan kepingan-kepingan kecil saja yang masih bisa ibu ingat saat ini. Kecelakaan Bu? Iya Gus, kecelakaan. Waktu itu ibu mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa ibu. Dulu sewaktu ibu hendak mengantarkan hasil panen yang telah dipesan oleh salah seorang pelanggan. Singkat cerita akhirnya aku kembali ke hotel. Mang Edo, kenapa? Tadi itu Kang, selepas maghrib adiknya Kang Bagus teh nangis-nangis, gak jelas. Saya, Kang Ian dan Neng Sela sampai bingung harus berbuat apa. Sekarang Vina ada di mana Mang? Di kamarnya Kang. Selepas dari jawaban yang terucap dari mulut Kang Edo, aku segera berlari memasuki rumah. Vin, ucapku sambil mengetuk pintu kamar. Dan kini setelah beberapa saat menunggu, terlihat Via membuka pintu kamar dengan menunjukkan ekspresi kepanikan. Alhamdulillah Kang Bagus sudah kembali. Masuk Kang. Kamu gak kenapa-napa kan Vin? Tanyaku seraya mengambil posisi duduk di sisi tempat tidur. Keadaan wajah Vina yang terlihat pucat kini seperti mengarahkan pergerakan tangan aku untuk menyentuh dahi Vina. Badan kamu dingin banget, Vin. Kamu kenapa sih? Jangan biarkan dia masuk, Bang. Vina takut, Bang. Dia siapa, Vin? Kamu takut sama siapa?
Tanyaku yang melihat Vina panik dan ketakutan. Vina, seiring dengan suara herdikan aku tersebut, terlihat Vina terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Hingga akhirnya Vina mulai menangis tanpa sebuah alasan yang jelas. Vina takut bang dengan wanita itu. Vina takut bang. Gumam Vina di antara pergerakan tanganku yang memeluk tubuh Vina. Wanita, gumamku dalam hati dalam merespon perkataan Vina tersebut. Dan entah mengapa seiring dengan gumaman aku tersebut, bayangan aku akan sosok wanita yang pernah terlihat olehku, Doni maupun Ian. Ini seperti bermain-main dalam pikiranku ini. Keesokan harinya, Kang Bagus, ada apa Vi? Via minta maaf ya Kang. Sepertinya besok Via dan keluarga akan pindah dari penginapan ini. Dan kalau boleh sih Via hendak mengajak Vina juga. Memang lebih baik seperti itu Vi. Dengan adanya kejadian ini, Kang Bagus jadi khawatir dengan kalian. Karena Kang Bagus juga nggak bisa menjamin kalau kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi. Tapi Kang Bagus juga meminta tolong satu hal kepada kalian. Apa itu Kang? Kang Bagus hanya meminta tolong kepada kalian agar jangan menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Karena itu akan menghancurkan usaha yang sedang Kang Bagus rintis ini. Dan untuk kamu Vin, aku harap kamu nggak menceritakan kejadian ini kepada bapak dan ibu ya. Begitu mendengar permintaan aku tersebut, nampak Vina dan Via mengangguk. Keesokan paginya sesuai dengan apa yang telah Via utarakan. Via beserta keluarga dan Vina telah meninggalkan penginapan setelah terlebih dahulu menghabiskan sarapan paginya. Saat itu Gus, Bapak memang telah berpacaran terlebih dahulu dengan ibu tiri kamu. Sebelum akhirnya Bapak memutuskan menikah dengan ibu kamu. Mungkin kamu sekarang berpikir kalau Bapak adalah seorang lelaki yang jahat karena telah mempermainkan kedua wanita tersebut. Tapi Bapak enggak seperti itu Gus. Bapak enggak seburuk yang mungkin kamu pikirkan selama ini. Keputusan Bapak untuk menikahi ibu kamu itu terjadi jauh setelah peristiwa kecelakaan yang menimpa ibu tiri kamu. Ya Tuhan Pak, berarti Bapak meninggalkan ibu di saat kondisi ibu sedang seperti itu setelah kecelakaan? Bukan seperti itu yang terjadi Gus. Di saat itu Bapak mendapatkan kabar kecelakaan ibu kamu itu melalui teman Bapak, yang kebetulan teman ibu kamu juga. Di saat Bapak mendapatkan kabar itu, teman Bapak menceritakan kalau peristiwa yang ibu alami itu adalah sebuah peristiwa kecelakaan yang fatal, yang telah merenggut nyawa supir dan juga ibu kamu. Di saat itu Bapak merasa panik Gus. Sebuah informasi yang telah diberi teman Bapak tentang keberadaan ibu kamu setelah kecelakaan itu akhirnya mengantarkan Bapak ke sebuah rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah Bapak mendapati bahwa apa yang telah dikatakan oleh teman Bapak itu memang benar. Di saat itu Bapak melihat kedua orang tua dari ibu kamu serta beberapa kerabat dari ibu kamu sedang mengelilingi sebuah tempat tidur, di mana di atas tempat tidur tersebut tergeletak tubuh ibu kamu yang sudah kaku. Keberadaan darah kental yang keluar dari hidung dan telinga ibu kamu seperti mempertegas bahwa ibu kamu memang telah meninggal akibat peristiwa kecelakaan itu. Untuk sesaat Bapak kembali menghentikan perkataannya. Enggak mungkin, ini sangat enggak mungkin. Bagaimana mungkin ibu yang telah meninggal kini menikah dengan Bapak, bahkan sampai mempunyai anak? Gumamku dalam hati menyangkal keterangan Bapak. Bapak yakin Gus, mungkin kamu menganggap apa yang baru saja Bapak ceritakan itu adalah sesuatu yang gak masuk akal. Tapi memang seperti itulah yang telah Bapak alami. Maaf Pak, bukannya Bagus gak percaya, tapi Bagus merasa kalau cerita Bapak itu terasa janggal. Memang janggal Gus, sejanggal pemakaman ibu kamu yang gak pernah Bapak hadiri. Maksud Bapak?
Setelah kejadian meninggalnya ibu kamu itu, Bapak mendapat kabar bahwa kedua orang tua dari ibu kamu itu membawa ibu kamu entah kemana. Dengan alasan mereka merasa nggak yakin dengan apa yang telah diputuskan oleh pihak rumah sakit. Saat itu Bapak bisa memakluminya, Gus. Ya, orang tua mana sih yang akan rela anak semata wayangnya mengalami kejadian seperti itu? Hingga akhirnya setelah Bapak mendapatkan kabar berita itu, Bapak nggak mengetahui lagi akan kabar berita dari ibu kamu itu. Dan di saat itu Bapak menikah dengan ibu. Ucapku memotong perkataan Bapak. Benar, Gus, di saat itu Bapak bertemu dengan ibu kamu, ibu kandung kamu, dan memutuskan untuk menikah dengan ibu kandung kamu. Hingga akhirnya setelah hampir 5 tahun lebih, Bapak mengarungi susah senangnya hidup bersama ibu kandung kamu. Di saat itu Bapak kembali berjumpa dengan ibu tiri kamu. Ini sangat sulit untuk Bapak jelaskan dengan kata-kata, Gus. Intinya pada saat itu Bapak merasa kalau cinta Bapak kepada ibu tiri kamu seperti bersemi kembali. Hari-hari indah yang telah Bapak lalui bersama ibu kandungmu seperti lenyap begitu saja dan berganti dengan cinta Bapak kepada ibu tirimu. Bapak, seiring dengan berhentinya perkataan Bapak, aku bisa mendengar isak tangis Bapak. Mendapati hal tersebut, kini aku hanya bisa terdiam, seraya membayangkan kesedihan yang mungkin telah Bapak rasakan. Sudah, Pak, Bapak nggak usah teruskan lagi ceritanya. Bagus sudah mengerti, dan Bagus juga minta maaf kalau selama ini Bagus telah berprasangka buruk terhadap Bapak. Loh, Kang Bagus mau kemana? Tanya Mang Edo begitu berdiri di hadapanku. Mau ngambil cangkul di gudang, Mang. Itu si Doni penakut banget. Masa keadaan masih terang begini udah mikir yang aneh-aneh sih? Ya biasalah anak muda sama sekarang, Kang. Penasaran sama hantu tapi takut melihat hantu. Sudah biar Mang Edo aja yang mengambil cangkul di dalam gudang. Ya udah, tunggu sebentar ya, Kang. Biar nanti sekalian saya bantuin menanamnya. Ujar Mang Edo lalu berjalan menuju ke pintu gudang. Mang Edo, panggilku kepada Mang Edo dengan pandangan menatap ke arah pintu gudang yang sepertinya telah menutup kembali setelah tadi dibuka oleh Mang Edo. Keberadaan gembok yang sudah tidak terlihat lagi di pintu gudang seperti mengindikasikan bahwa Mang Edo telah membawa gembok tersebut ke dalam gudang. Mang, gelap dan lembab, itulah gambaran yang bisa aku berikan ketika aku telah membuka pintu gudang dan menatap ke dalam gudang. Pencahayaan yang minim dari sinar matahari sore yang telah meredup kini telah membuat jarak pandang aku di dalam ruangan terasa sangat terbatas. Mang, ini aneh. Bukannya tadi Mang Edo memasuki gudang ini. Lantas Mang Edonya sekarang berada di mana? Mang Edo, di mana, Mang? Tiba-tiba aku mendengar suara di dalam ruangan ini. Sejujurnya suara yang telah aku dengar itu bukanlah suara yang aku inginkan. Apa yang telah aku dengar kali ini adalah sebuah rintihan. Suara rintihan seorang wanita yang terbalut dalam isak tangisan. Dari nada suaranya yang terdengar parau dan lirih, aku bisa merasakan adanya aura kesakitan dalam nada suara tersebut. Suara rintihan yang bercampur dengan tangisan itu kembali terdengar. Dan untuk kali ini aku sangat merasa yakin kalau suara tersebut terdengar dari bagian ruangan yang terletak berada di pojok ruangan. Di bagian ruangan itu adalah sebuah sudut ruangan yang mungkin apabila sinar matahari sedang bersinar terang, cahayanya tidak akan mampu untuk menjangkau dan menerangi sudut tersebut. Jangan bengong, Gus, jangan bengong. Gumamku begitu aku mulai merasakan kekosongan di dalam pikiran ini. Tapi sepertinya gumaman aku tersebut tidaklah memberikan efek yang berarti. Aku melihat seseorang yang tengah dalam posisi duduk meringkuk, dengan tubuhnya yang tersandar pada dinding batu. Sebuah wajah yang menunduk
dengan bertopang pada kedua tangan yang berada di atas lutut wanita tersebut. Ini gila, semua ini pasti gak nyata. Aku harus pergi dari tempat ini bukan sesuatu yang baik. Akhirnya aku pun bisa keluar dari tempat itu. Aku menceritakan kejadian itu kepada Mang Edo dan teman-teman. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin Mang Edo sampaikan kepada Kang Bagus, dan itu terhubung dengan masa lalu rumah ini. Entah kalimat apa yang harus aku tuliskan untuk menggambarkan suasana hati yang aku rasakan saat ini. Jadi Mang Edo tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah ini. Sebenarnya bukan Mang Edo yang tahu, Kang, tapi teman Mang Edo yang memberitahukan kalau ada seseorang yang mengetahui tentang masa lalu rumah ini. Dan orang itu dulu adalah bekas pekerja lepas perkebunan milik orang tua Kang Bagus. Alhamdulillah Mang, berarti sebentar lagi kita akan bisa mengetahui tentang apa yang terjadi di rumah ini. Assalamualaikum. Salam Mang Edo yang berbalas jawaban salam dari orang tersebut. Dan kini setelah berbasa-basi sebentar, setelah memperkenalkan diri, aku baru mengetahui kalau orang tersebut bernama Pak Toha. Dari gambaran tubuh serta kerutan wajah yang diperlihatkan oleh Pak Toha, sepertinya Pak Toha telah berusia sekitar 58 tahunan. Ayo masuk doh, Gus, ucap Pak Toha mempersilahkan. Oh ya Du, sebenarnya ada apa ya? Kok tumben banget kamu mampir ke rumah ini? Maaf Pak Toha, sebenarnya maksud dari kedatangan saya ke rumah ini adalah ingin mengetahui tentang sejarah dari penginapan tempat saya bekerja sekarang ini. Kebetulan Kang Bagus ini adalah anak dari pemilik penginapan itu. Penginapan? Pak Toha, kalau boleh saya tahu, apakah foto ini adalah foto Bapak sewaktu bekerja di perkebunan? Tanyaku seraya memandang ke sebuah foto yang menggambarkan Pak Toha dengan beberapa kawannya tengah memanen hasil perkebunan. Oh betul, itu adalah foto saya ketika memanen hasil stroberi. Memangnya kenapa Nak Bagus? Apakah Pak Toha mengenal Ibu Dia Astuti? Nak Bagus mengenal Ibu Dia? Kenal Pak, Ibu Dia itu adalah ibu tiri saya. Berarti yang dimaksud dengan penginapan tempat Edo bekerja itu adalah rumah Ibu Dia yang telah lama dikosongkan itu. Ya ampun, saya benar-benar gak tahu kalau rumah itu sekarang sudah menjadi penginapan. Benar Pak, dan sekarang saya mengelola rumah itu. Jujur saja Pak, sebenarnya maksud dan tujuan kami ke rumah Pak Toha ini adalah ingin menanyakan tentang sejarah masa lalu dari rumah milik ibu tiri saya itu. Sejarah masa lalu? Iya Pak, sejarah masa lalu. Saya ingin mengetahui tentang apa saja yang pernah terjadi di rumahku itu. Aku juga menceritakan tentang satu sosok wanita yang bernama Sulaksmi. Berarti wanita yang bernama Sulaksmi itu memang ada Pak, dan dia memang pernah bekerja di perkebunan. Memang seperti itulah yang saya ketahui Nak Bagus. Dulu itu saya pernah akrab dengan Sulaksmi, hingga akhirnya saya tidak mengetahui keberadaannya Sulaksmi lagi. Dia wanita muda yang cantik, seorang wanita muda yang ulet dan mempunyai keinginan untuk meringankan kehidupan keluarganya yang berada di kampung dari himpitan ekonomi. Keluarganya di kampung? Apakah dia warga kampung sini juga Pak? Bukan, Sulaksmi itu bukanlah warga kampung ini. Dia adalah seorang warga pendatang yang berasal dari sebuah desa yang berada di Jawa Tengah. Seingat saya, Sulaksmi itu bergabung bertepatan dengan masa bekerja saya yang sudah memasuki kurang lebih 5 tahun. Dan Sulaksmi itu pun bekerja atas ajakan dari teman sekampungnya yang telah terlebih dahulu bekerja di perkebunan milik orang tua ibu dia itu. Perantauan, berarti selama Sulaksmi merantau itu bisa dikatakan Sulaksmi telah menetap di kampung ini bersama kawannya itu. Betul Kang Bagus,
Lebih tepatnya Sulaksmi tinggal di rumah milik ibu tiri kamu. Kebetulan di rumah milik ibu tiri kamu itu memang dulunya terdapat banyak kamar kosong yang memang diperuntukkan bagi para pegawainya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ada beberapa pegawai perkebunan yang tinggal di rumah itu, dan 2 di antaranya adalah Sulaksmi dan kawannya itu. Kalau saya boleh tahu, Pak, di manakah sekarang keberadaan dari teman Sulaksmi itu? Nak Bagus benar-benar ingin mengetahui jawabannya. Iya, Pak, tolong jangan ada satu cerita pun yang Pak Toha coba tutupi dari saya. Saya benar-benar ingin masalah yang tengah saya hadapi ini segera selesai, Pak. Nak Bagus, kawan dari Sulaksmi itu adalah pegawai perkebunan yang merangkap menjadi supir perkebunan di perkebunan milik orang tua ibu tiri kamu itu. Dan dia adalah orang yang menjadi korban dari sebuah tragedi kecelakaan parah yang menimpa ibu tiri kamu itu. Berarti apa yang telah dikatakan oleh Bapak itu benar? Maaf Pak Toha, pada waktu itu Bapak saya pernah bercerita kalau ibu tiri saya itu pernah mengalami kecelakaan parah. Bahkan bisa dikatakan telah merenggut nyawanya. Tapi entah keajaiban dari mana, pada suatu waktu Bapak bertemu kembali dengan ibu tiri saya itu dalam keadaan hidup. Dan disitulah Bapak saya menceraikan ibu kandung saya, lalu menikahi ibu tiri saya itu. Sebenarnya memang benar dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak kamu itu. Pada saat itu saya berpikir, sungguh sangat tragis sekali nasib dari keluarga ibu tiri kamu itu. Setelah beberapa hal buruk yang dialami keluarga itu, kini bertambah lagi sebuah kejadian buruk yang menimpa anak perempuan semata wayangnya. Beberapa hal buruk? Ya, beberapa hal buruk. Sebenarnya sebelum kejadian kecelakaan maut yang menimpa ibu tiri kamu itu, sudah ada beberapa kejadian buruk yang telah terlebih dahulu menimpa keluarga itu. Desas-desus yang saya dengar terkait dengan persaingan usaha perkebunan yang mereka jalani. Hingga akhirnya di saat kejadian kecelakaan maut itu terjadi, keluarga ibu tirimu itu hanya memiliki 2 buah perkebunan, dari sebelumnya ada 5 buah perkebunan. Pak Toha juga menjelaskan bahwa persaingan usaha yang terjadi itu lebih cenderung mengarah kepada hal yang berbau negatif dan tidak masuk akal. Jadi maksud Pak Toha, orang tua dari ibu tiri saya itu mengalami teror dalam bentuk kiriman ilmu hitam. Menurut apa yang telah saya dengar sih, memang seperti itu Nak Bagus. Kebetulan saya memang pada saat itu mengetahui kalau orang tua dari ibu tiri kamu itu, lebih tepatnya bapak dari ibu tiri kamu itu, mengalami sakit aneh yang berkepanjangan. Dan hal itulah yang menyebabkan orang tua dari ibu tirimu itu menjual beberapa perkebunannya untuk proses pengobatannya. Selain itu, saya juga merasakan adanya keanehan pada hasil perkebunan yang dimiliki oleh orang tua ibu tiri kamu. Setelah bapak dari ibu tiri kamu itu sakit, hasil panen dari perkebunan terasa sangat merosot sekali. Hal ini ditandai dengan banyaknya tanaman-tanaman yang mati karena serangan hama. Buat saya pribadi, hal yang terjadi itu sangatlah enggak wajar. Lantas hubungan dengan semua yang terjadi ini dengan sosok wanita bernama Sulaksmi itu apa, Pak? Inilah yang aneh Nak Bagus. Pada saat kejadian kecelakaan itu, sepengetahuan saya, memang ada saat itu Neng Diah dinyatakan telah meninggal dunia. Bahkan saya melihat sendiri kok saat mayat Neng Diah dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat itu, orang tua Neng Diah, terutama bapak dari Neng Diah, sama sekali nggak mengizinkan mayat Neng Diah itu ditutup dengan kain putih. Dengan alasan bapaknya itu masih merasa yakin kalau Neng Diah itu sebenarnya belum meninggal. Kok bisa seperti itu, Pak? Bukankah seharusnya pernyataan dari rumah sakit itu sudah bisa menjadi bukti atas kematian ibu tiri saya? Entahlah Nak Bagus, saat itu bapaknya Neng Diah bersikeras untuk membawa mayat Neng Diah itu ke suatu tempat untuk menjalani pengobatan. Dan saya juga nggak tahu hendak dibawa kemana Neng Diah itu.
Yang pasti pada saat itu, bapaknya Neng Dia memutuskan untuk memberhentikan pegawainya untuk sementara waktu, termasuk saya ini. Kalau tidak salah pada saat itu, hanya Sulaksmi yang menawarkan diri untuk tetap bekerja pada keluarga ibu tiri kamu itu. Dengan alasan Sulaksmi memang sangat membutuhkan pekerjaan. Dan dengan dasar alasan itulah orang tua dari Neng Dia itu menyetujui. Sulaksmi bertugas mengurus rumah itu selama proses kepergian dari keluarga ibu tirimu itu. Dan setelah itu, saya sama sekali nggak mengetahui apa yang telah terjadi dengan keluarga itu. Hingga akhirnya setelah 4 bulan berlalu dari kepergian itu, saya mendapat kabar kalau ibu tiri kamu itu telah kembali. Dan disitulah saya baru mengetahui kalau Neng Dia yang selama ini saya sangka telah meninggal, ternyata belum meninggal. Lalu Sulaksmi, saya bingung harus menjawab apa untuk menjawab pertanyaan anak bagus itu. Saat ini saya hanya mengetahui kalau Sulaksmi sudah tidak ada lagi di rumah itu. Dan saya juga nggak berani lancang untuk menanyakan keberadaan Sulaksmi kepada orang tua Neng Dia. Hingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa Sulaksmi telah pulang ke kampung halamannya. Tapi sepertinya setelah saya mendengar cerita anak bagus yang menerangkan telah mengalami kejadian aneh dan itu berhubungan dengan Sulaksmi, saya harus berpikir ulang untuk membenarkan kesimpulan saya itu. Ini aneh, sangat aneh. Apakah dengan keterangan yang telah aku dapatkan ini, maka aku bisa menyimpulkan bahwa sosok wanita yang bernama Sulaksmi itu telah meninggal? Tapi apa penyebabnya dan kenapa juga sosok wanita itu ini menghantui rumah peninggalan orang tua ibu tiriku? Boleh saya berkata jujur, Kang? Sangat boleh dong, Mang. Memangnya Mang Edo mau mengatakan apa? Saya kok merasa apa yang telah dikatakan oleh Pak Tohat tadi tentang kecelakaan yang menimpa ibunya Kang Bagus sepertinya ada hubungannya dengan kematian Sulaksmi. Hah? Serius Mang Edo berpikir seperti itu? Seriuslah Kang. Coba aja Kang Bagus pikir. Di saat ibu Akang Bagus kembali lagi dalam keadaan hidup, di saat itu pula Sulaksmi menghilang entah kemana. Sepertinya kita terlalu jauh Mang kalau berpikir ke arah situ. Tapi andai saja memang benar keluarga ibu telah membunuh Sulaksmi, lantas motifnya apa? Dan dengan cara apa? Serta tujuannya untuk apa? Karena buat saya pribadi, kalau hanya dengan mengatakan keluarga ibu membunuh Sulaksmi dan setelah itu ibu aku hidup kembali, semua itu sangat gak masuk akal dan terkesan mengada-ngada Mang. Ah, jangan salah Kang Bagus, yang namanya ilmu gaib itu yang memang seperti itu. Terkadang terasa gak masuk akal untuk yang gak mempercayainya. Sebenarnya ada beberapa hal yang aku curigai. Hal pertama yang aku curigai adalah ibu tiriku itu sangat suka sekali memakan sesuatu yang membuat sebagian besar orang mungkin sesuatu yang sangat aneh. Memangnya makan apa, Gus? Tanya Ian memotong perkataanku yang belum selesai. Entahlah, aku harus menyebut makanan itu dengan nama apa, Yan? Yang aku tahu makanan itu terbuat dari darah hewan. Dan biasanya ibu aku itu memakan makanan tersebut setelah mengukusnya setengah matang, lalu menyajikannya bersama dengan bunga kenanga. Hah? Ujar Ian seraya menunjukkan rasa terkejutnya. Sedangkan hal yang kedua, aku juga menemukan hal aneh pada diri Vina. Hal itu aku rasakan semenjak aku memutuskan untuk tinggal bersama dengan keluarga baru aku ini. Aku mendapati bahwa Vina bisa merasakan bahwa terkadang dia berinteraksi dengan makhluk halus yang gak bisa aku lihat keberadaannya. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, hal tersebut telah Vina alami sejak usia Vina masih kecil. Hari berganti hari, sosok wanita itu terus saja meneror kami. Sampai Sela ketakutan dan akhirnya pulang. Dia tidak mau lagi tinggal di sini. Hari ini Mang Edo membawa seseorang bernama Pak Sarif untuk membantu memecahkan misteri di penginapan ini.
Kalau memang sekarang Pak Syarif sudah mengetahui tentang informasi yang telah saya dan Mang Edo dapatkan dari Pak Toha, apakah Pak Syarif bisa memberikan sedikit petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Astagfirullahaladzim, sebaiknya kita memang harus segera mengatasi semua permasalahan ini. Saya khawatir sesuatu yang buruk akan kembali terjadi jika kita tidak juga mengatasi masalah ini secepatnya. Jadi bagaimana Pak Syarif? Entahlah Kang, walaupun saya memang enggak mengetahui akan apa yang telah terjadi di rumah ini, tapi firasat saya mengatakan kita bisa mencoba melalui pencarian ini dari gudang ataupun dari kamar tempat Kang Bagus telah mengalami kejadian aneh. Saya setuju Pak Syarif, tapi sepertinya saya lebih mencurigai gudang itu. Karena kalau saya berpikir tentang jasad Sulaksmi yang dikuburkan di dalam kamar, rasa-rasanya enggak mungkin. Gak mungkin gimana Gus? Kamu benar Gus, mana mungkin jasad Sulaksmi dikuburkan di dalam kamar, sedangkan lokasi gudang itu sendiri berada di bawah kamar. Ya kalau begitu sebaiknya kita segera memeriksa gudang. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kami mencoba mencangkul di sudut-sudut gudang, hingga akhirnya di antara peluh keringat yang terlihat mulai membasahi wajahku dan Pak Syarif. Dan di saat itulah sebuah suara yang berupa suara tumbukan antara dua buah benda terdengar. Bunyi apa itu Pak? Sepertinya apa yang telah kita sangkakan itu ternyata benar. Ucap Pak Syarif seraya memperlihatkan sebuah benda putih yang telah tersamarkan oleh warna tanah. Dan kini setelah memperhatikan benda tersebut secara lebih seksama lagi, aku bisa memastikan bahwa benda putih yang telah ditemukan oleh Pak Syarif itu adalah bagian dari tulang manusia. Walaupun saat ini aku tidak bisa memastikan dengan pasti akan tulang dari bagian tubuh yang mana dari potongan tulang yang telah ditemukan oleh Pak Syarif tersebut. Astagfirullahaladzim. Dengan ditemukannya tulang ini, berarti kita mempunyai kesimpulan bahwa sosok Sulaksmi tidaklah menghilang, melainkan dia sudah meninggal dan dikuburkan di sini. Tapi apa penyebabnya dan mengapa dia sampai meninggal, itu yang harus kita cari tahu. Aku setuju Gus, kita memang harus mencari tahu apa penyebabnya. Tiba-tiba terdengar suara bantingan yang keras berasal dari pintu gudang yang menutup secara keras. Kini menghentikan perkataan yang tengah terucap dari mulut Ian. Ada apa Pak Syarif? Sepertinya kita harus keluar dari gudang ini sekarang. Tiba-tiba terdengar suara erangan yang entah berasal dari mulut siapa. Mang Edo, Ian, tegurku dan berharap adanya jawaban dari Mang Edo dan Ian. Tolong saya, bebaskan saya. Kang Bagus, Ian Kang. Teriak Mang Edo tanpa bisa aku ketahui akan alasan dari perkataan Mang Edo tersebut. Cepat Mang Edo, kita bawa Ian keluar. Kang Bagus, ayo cepat keluar. Sebuah perintah yang kini terucap dari mulut Pak Syarif. Seiring dengan kaki kami yang tengah berusaha untuk keluar dari dalam gudang, aku bisa mencium adanya aroma bau bangkai di dalam gudang. Gila, tadi itu bau apaan sih? Gak tahu tuh Kang, saya juga jadi mual rasanya. Ian kenapa Pak Syarif? Bebaskan saya, bebaskan. Sebuah perkataan yang terdengar parau dan lirih kini kembali terdengar dari mulut Ian. Untuk sejenak nampak Pak Syarif terdiam dalam doanya. Dan setelah itu Ian terlihat jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ian, teriakku dengan nada yang panik begitu melihat Ian tidak sadarkan diri. Tenang Kang Bagus, Ian gak kenapa-napa. Dia hanya terlalu lemah untuk menerima sebuah energi yang tadi sempat bersemayam di tubuhnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi Pak Syarif? Entahlah Kang, tapi sepertinya tadi itu saya merasakan adanya dua buah energi yang berbeda di dalam gudang. Beberapa menit kemudian Ian pun sadar. Sebaiknya kita mulai memeriksa kamar ini juga sekarang. Mendapati ucapan Pak Syarif tersebut, aku dan Ian yang semula masih berada di luar kamar, kini bergegas memasuki kamar.
Terlihat Mang Edo mulai mengetuk-ngetukkan kepalan tangannya pada dinding kamar. Sepertinya saat ini Mang Edo tengah memeriksa kemungkinan adanya keberadaan sesuatu yang tersembunyi dalam dinding kamar. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 15 menit lamanya, kami memeriksa semua sudut ruangan yang ada di dalam kamar. Kami tidak juga menemukan adanya tanda-tanda yang mungkin terhubung dengan kejadian buruk yang telah menimpa Sulaksmi. Apa mungkin? Kamu lihat apa sih, Gus? Firasat aku mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di langit-langit kamar ini. Yan, Mang Edo, tolong pegangin kursi ini. Pintaku begitu meletakkan kursi kayu di atas kasur yang ada di tempat tidur. Mendapati permintaan aku tersebut, Mang Edo dan Ian segera memegangi kursi kayu tersebut. Bismillah, mudah-mudahan kita akan menemukan sesuatu. Awas mata kalian. Kalimat peringatan yang terucap dari mulutku kini mengiringi pergerakan tanganku yang mengayunkan palu ke arah langit kamar. Dan kini di antara ayunan paku yang terus aku arahkan, keberadaan lubang yang terbentuk di langit kamar semakin membesar. Dan di saat itulah aku melihat adanya sesuatu yang tergantung pada kayu yang menjadi bagian penyangga dari atap rumah. Apa itu, Gus? Aku juga nggak tahu, Yan. Hati-hati, Kang Bagus, ucap Pak Syarif begitu melihatku yang terlihat mulai tinggi dalam menaiki susunan anak tangga. Kok hawanya jadi terasa panas begini ya? Sepertinya ada sesuatu yang gak beres nih. Aku melihat bungkusan dalam kantong bahan dari tiang kayu penyangga atap rumah. Aku segera turun lalu menyerahkan benda misterius tersebut kepada Pak Syarif. Astagfirullahaladzim, apa itu, Pak? Tanyaku karena aku merasa tidak yakin dengan penglihatan aku ini. Saat ini aku melihat keberadaan sebuah benda yang menyerupai bagian dari organ tubuh manusia tersimpan di dalam kantong bahan tersebut. Dan satu hal yang mengherankan dari apa yang tengah aku lihat saat ini adalah aku melihat organ tubuh tersebut nampak masih terlihat segar, layaknya seperti organ tubuh yang baru saja dikeluarkan dari tubuh manusia beberapa jam yang lalu. Dan hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan keadaan kantong bahan yang menjadi pembungkus dari organ tubuh tersebut. Kantong tersebut terlihat sangat lusuh karena termakan oleh waktu. Sepertinya apa yang kita temukan ini adalah jantung manusia. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Pak Syarif? Tanyaku yang masih belum mengerti dengan arti dari penemuan benda ini. Sebenarnya sulit untuk saya menjelaskannya, tapi saya hanya mau mengatakan sesuatu kepada Kang Bagus, bahwa tidak semuanya yang terjadi di dunia ini bisa kita cerna dengan pemikiran yang sehat. Dan apa yang telah kita temukan saat ini adalah bagian dari sekian banyaknya kejadian yang sangat sulit untuk diterima dengan akal sehat. Dari apa yang pernah saya ketahui, banyak sekali tipu daya yang dilakukan oleh bangsa jin untuk mengelabui hidup manusia. Salah satu contohnya adalah ibu tiri kamu. Mungkin kehidupan ibu tiri kamu sekarang ini adalah hasil dari perjanjian gaib yang mengharuskan orang tua dari ibu tirimu itu mengorbankan seseorang guna menghidupkan kembali ibu tiri kamu itu. Dan hal itu bisa dilakukan melalui persyaratan tertentu. Dan bisa jadi salah satu syarat itu adalah meminum darah korban ataupun menjadikan sebuah organ tubuh korbannya sebagai simbol dari ikatan perjanjian gaib tersebut. Jadi maksud Pak Syarif, ibu tiri saya itu sebenarnya sudah meninggal. Percayalah Kang Bagus, itu bukanlah ibu tiri Kang Bagus. Apa yang Kang Bagus lihat selama ini adalah sebuah bentuk tipu daya jin untuk menyesatkan manusia. Sesungguhnya ada kehidupan lain yang telah menggantikan kehidupan dari ibu tiri Kang Bagus itu. Pantas saja. Pantas saja bagaimana Kang Bagus? Oh, enggak apa-apa, Pak. Lantas, gimana caranya saya bisa membuktikannya, Pak Syarif? Kamu yakin ingin membuktikannya walaupun dengan resiko apapun? Dengan resiko apapun?
Ya, dengan resiko apapun. Pembuktian yang akan kita lakukan ini erat hubungannya dengan perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua dari ibu tiri kamu itu. Dengan kata lain, di saat kita melakukan pembuktian itu, maka semua persyaratan dari perjanjian itu akan gugur. Dan itu akan berpengaruh kepada orang yang menjadi objek dalam perjanjian ini, yaitu ibu tiri kamu. Maksud Pak Syarif, ibu akan kembali meninggal? Tanyaku berusaha memastikan arah dari pembicaraan ini. Benar, Kang Bagus. Bagaimana Kang Bagus? Sepertinya saya memilih untuk membuktikannya, Pak, apapun resikonya. Walaupun sejujurnya saya sangat menyayangi ibu tiri saya itu, tapi dia bukanlah ibu tiri saya. Lebih baik kita mulai sekarang, selagi hari belum terlalu panas. Usul Pak Syarif yang berbalas dengan persetujuan aku, Ian, Doni, dan Mang Edo. Di mana kita akan melakukan pembuktian itu, Pak? Tanyaku dan berbalas dengan ajakan yang mengajak kami untuk menuju ke ruangan gudang. Mang Edo, tolong buka kembali kain putih itu. Pinta Pak Syarif yang berbalas dengan pergerakan tangan Mang Edo dalam membuka kain tersebut. Dan seiring dengan kain yang telah terbuka, Pak Syarif ini mengeluarkan organ tubuh yang berada di dalam kantong bahan dan menyatukannya dengan kumpulan tulang belulang yang ada di dalam kain putih. Untuk sesaat lamanya, terlihat Pak Syarif terlarut dalam doanya. Hingga akhirnya Pak Syarif mulai menutup kain tersebut lalu memasukkannya ke dalam lubang. Hanya inilah yang bisa kami lakukan untukmu, Sulaksmi. Semoga apa yang kami lakukan ini akan membuat kamu tenang dan menemukan kedamaian di alam sana. Ucap Pak Syarif mengiringi pergerakan tanah yang mulai jatuh dan menutupi lubang. Ya Tuhan, semoga saja apa yang aku lakukan ini akan menjadi jalan terbaik bagi keluargaku dan juga jalan terbaik bagi Sulaksmi. Selamat jalan Sulaksmi, semoga hembusan angin yang bertiup pelan pagi ini akan mengantarkanmu dalam sebuah kedamaian yang abadi. Tiba-tiba handphoneku berdering dan itu Vina yang menelponku. Lama aku diam sejenak. Bunyi detak jarum jam yang bergerak mengiringi perputaran sang waktu. Ini seperti menjadi sebuah saksi atas sebuah kabar duka tentang meninggalnya ibu tiriku itu. Haruskah saat ini aku menangis atas ketiadaan beliau? Ataukah aku harus tersenyum memandang jiwa-jiwa yang telah terbebas dari penderitaannya? Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.